dari kelas akuntansi perpajakan kelas B. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai ilustrasi kedua dari pajak tangguhan. Selamat menyaksikan. Baiklah, ilustrasi keduanya itu entitas A membeli mesin senilai 10.000 pada tanggal 2 bulan 1 X1. Menurut akuntansi, mesin tersebut didepresiasikan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan pajak, mesin termasuk dengan kelompok 1 didepresiasikan selama 4 tahun. Misalnya penghasilan entitas sebesar 7.000, beban operasi akan didepresiasikan sebesar 2.000. Ilustrasi perbedaan pajak dan akuntansi serta jurnalnya dapat teman-teman lihat di sebelah ini. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat ilustrasinya dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jurnalnya yaitu dibuat pada tahun 2000 X1 sampai dengan 2000 X4, yaitu di debitnya ada beban pajak tangguhan sebesar 125 dan di kreditnya ada liabilitas pajak tangguhan sebesar 125. Selanjutnya jurnal yang dibuat pada 2000 X5 yaitu di debitnya liabilitas pajak tangguhan sebesar 500 dan di kreditnya pendapatan pajak tangguhan sebesar 500. Pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 500. Pada akhir tahun 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan menjadi tidak ada sehingga liabilitas pajak tangguhan nilainya 0. Ilustrasi selanjutnya dapat teman-teman lihat, di mana ilustrasi ini selanjutnya yaitu mengenai nilai sisa. Entitas A membeli mesin senilai 12.000 pada tanggal 2 bulan 1 X1. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa dengan nilai sisa 2.000. Untuk tujuan pajak termasuk kelompok 1 didepresiasikan selama 4 tahun. Misalnya penghasilan entitas sebesar 7.000, beban operasi selain depresiasi sebesar 2.000. Mesin tersebut tahun 2000 X5 masih digunakan dan pada awal tahun 2000 X7 dijual dengan harga 3000. Ilustrasi perbedaan pajaknya yaitu beserta jurnalnya dapat teman-teman lihat, di mana jurnalnya yaitu jurnal yang dibuat pada tanggal atau pada tahun 2000 X1 sampai 2000 X4, yaitu di debitnya ada beban pajak tangguhan sebesar 250, di kreditnya ada liabilitas pajak tangguhan sebesar 250. Jurnal yang dibuat pada tahun 2005 yaitu liabilitas pajak tangguhan sebesar 500 di debit dan di kreditnya ada pendapatan pajak tangguhan sebesar 500. Selanjutnya yaitu jurnal yang dibuat pada tahun 2000 X7, di mana di kreditnya ada pendapatan pajak tangguhan 500 itu di kredit dan di debitnya liabilitas pajak tangguhan 500 di debit. Pada awal tahun 2005 liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 1.000. Pada akhir tahun 2005 setelah depresiasi dicatat perbedaan direalisasikan sebesar 500 sehingga liabilitas pajak tangguhan nilainya 500. Perbedaan ini akan hilang pada saat aset tersebut terjual di tahun 2007. Pada akhir tahun 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan direalisasikan sebesar 500 sehingga liabilitas pajak tangguhan sebesar 500 nilainya. Perbedaan ini akan hilang pada saat aset tersebut terjual tahun 2007. Pajak mengakui keuntungan 3.000 dan akuntansi mengakui keuntungan sebesar 1.000. Selanjutnya itu ilustrasi mengenai kerugian fiskal, di mana entitas A pada tahun 2000 X1 mengalami kerugian fiskal sebesar 8.000. Diasumsikan kerugian akuntansi nilainya sama. Pada 2000 X2 entitas laba 2.000, 2000 X3 entitas labanya 3.000 dan 2000 X4 labanya sebesar 5.000. Tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajak, dan teman-teman dapat melihat gambarnya, di mana pada gambar ini menghasilkan jurnal aset pajak tangguhan sebesar 2.000, pendapatan pajak tangguhan sebesar 2.000, aset pajak tangguhan di debit dan pendapatan pajak tangguhan di kredit. Sedangkan jurnal lainnya yaitu ada beban pajak tangguhan sebesar 500 di debit, aset pajak tangguhan sebesar 500 di kredit. Selanjutnya ada jurnal beban pajak tangguhan 750 di debit dan di kreditnya ada aset pajak tangguhan 750. Selanjutnya ada jurnal beban pajak kini sebesar 500 dan beban pajak tangguhan sebesar 750. Kedua akun ini terletak di debit. Selanjutnya ada dua akun juga di kredit, yaitu aset pajak tangguhan sebesar 750, utang pajak kini sebesar 500.
Selanjutnya ada ilustrasi aset dan kewajiban pajak tangguhan. Mesin memiliki harga perolehan sebesar 6.000 US dollar dan memiliki masa manfaat 3 tahun, tidak memiliki nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi, mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama 3 tahun. Sedangkan untuk tujuan pajak disusutkan dengan metode garis lurus selama 2 tahun. Pendapatan tahunan sebesar 5.000 diperoleh sepanjang tahun dan tarif pajaknya yaitu sebesar 40%. Biaya garansi diestimasikan sebesar 10% dari pendapatan. Untuk tujuan pajak garansi dibebankan pada saat dibayarkan yaitu pada tahun ketiga. Ilustrasinya, gambarnya dapat teman-teman lihat. Di mana ilustrasinya yaitu PT Berlin pada tahun 2005 mengalami kerugian sebesar 500 miliar. Asumsi tidak ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang lain. Tarif pajaknya 30%. Laba tahun 2006 yaitu 100 miliar, 2007 100 miliar, 2008 100 miliar, 2009 100 miliar. Di mana pada tahun 2009 terjadi perubahan tarif pajak menjadi 25%. PT Berlian pada tahun 2005 mengalami kerugian sebesar 500 miliar. Asumsi tidak ada perbedaan temporer dari perbedaan permanen yang lainnya. Tarif pajaknya 30% seperti yang sudah disampaikan tadi. Di mana PT Berlin ini pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 600 miliar. Terdapat informasi seperti berikut ini. Yang pertama, perbedaan permanen karena sumbangan dan pemberian natural sebesar 50 miliar. Perusahaan mengakui beban garansi sebesar 15 miliar yang menurut pajak hanya boleh diakui sebesar 5 yaitu yang telah dikeluarkan. Ilustrasi yang ketiga yaitu PT Mulai pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 8.000 miliar. Terdapat informasi sebagai berikut. Perbedaan permanen karena sumbangan dan 40 miliar. Perbedaan karena penghasilan bunga sebesar 100 miliar yang dikenakan pajak final 20%. Perusahaan membeli aktiva tetap senilai 200 miliar yang menurut akuntansi disusutkan 4 tahun dan menurut pajak disusutkan selama 8 tahun garis lurus tanpa nilai sisa. Perusahaan mengakui penyisian piutang sebesar 10 miliar menurut pajak tidak boleh diakui.